bisa melihat bagaimana pembagian dari pesawat masih cukup adil. Kali ini teman-teman dari Iko apakah bakal turun ke daerah Shrines, karena pergerakannya mereka mulai mendekat ke daerah Shrines. Dan justru teman-teman dari Evo sendiri mereka sudah bersiap nampaknya untuk menyambut siapapun yang coba untuk mendekat. Wah, langsung belok Bun. Waduh. Tadinya udah searah, tiba-tiba belok nih teman-teman dari Eko Esport nih. Gak jadi tabrak-menabrak lagi. Mungkin dari Eko Esport sendiri tadi sudah mencoba melakukan penabrakan di round pertama ya, tapi dirasa tidak maksimal. Akhirnya mereka ya udah, kita harus cari poin sebanyak-banyaknya, minimalisir kesalahan. Jadi di round kedua mereka coba untuk melakukan permainan yang lebih maksimal dan berbeda lagi dari round pertama. Atau mungkin juga skenarionya adalah teman-teman dari Iko ini coba menghindar dari teman-teman EVOS yang dari awal itu bermain agresif. Mereka tidak mau drop zone mereka ditabrak langsung, jadi akhirnya mereka berupaya untuk berpaling ke daerah Shrines. Karena kalau kita ngomongin teman-teman dari Iko sendiri, mereka kan biasanya di daerah Council Hall kan. Ya. Dan mungkin mereka berpikir, waduh, ini kayaknya EVOS bakal coba untuk ke arah kita nih. Tapi ternyata tidak. Kali ini Mr. 05 bakal coba mencari lagi di mana lawan yang sudah melakukan open fire. Dan ternyata teman-teman dari EVOS langsung berhasil mendapatkan satu orang, yaitu seorang Kucai kali ini. Gak buang-buang waktu, gak pakai lama. First blood didapatkan oleh seorang Beyond. Oke, dengan waktu yang sangat cepat, Kucai atau orang terbelakang dari Eko Esports yang kita tahu selalu melakukan pega fire terhadap teman-teman Eko Esports, akhirnya harus menjadi orang pertama yang tumbang di tangan EVOS Divine. Itu dia. Dan akhirnya teman-teman dari EVOS Divine sendiri sudah berhasil mengantongi 1 poin eliminasi tambahan. Dan ini menjadi kerugian yang lumayan besar untuk teman-teman seperti Iko yang sedang membutuhkan poin. Yes, betul sekali. Namun kita pindah dulu nih ke arah POV dari teman-teman Kings. Oh, ini Eko. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang satu orang yang terculik di awal permainan seperti ini sebenarnya nggak menjadi masalah besar tentunya, karena ingat kita masih ada revival system yang mana dari setiap tim masih bisa punya kesempatan untuk menghidupkan temannya kembali. Namun di posisi yang dimiliki oleh Eko Esports di panggung yang cukup tinggi kali ini ada Lexus Boy yang harusnya sih masih belum ketahuan karena jaraknya lumayan jauh juga kan. Mungkin itu akan menjadi satu ancaman nantinya kalau misalnya Lexus Boy keluar, karena dari tim Eko Esports bisa gue bilang dari setupnya lumayan menyebar dan secara vision akan lebih baik tentunya. Ya, dan kalau lu lihat ada sedikit sedikit hal yang menurut gue menjadi cukup janggal gitu ya. Apa tuh? Sementara itu kita bahas dulu nih. Ada seorang King Dix yang berhasil menjadi Predator dengan 6 poin eliminasinya. Wow. Damage-nya 2300. Ini setara dengan dapetin 10 kill atau lebih gitu. Tapi balik lagi, dimana kalau ngomongin masalah Iko sendiri, mereka bertahan di daerah panggung-panggung kematian, tapi mereka nggak punya resource yang cukup, Julia. Iya, mereka nggak punya resource yang cukup. Mereka cuma unggul secara vision aja tentunya ke arah tim-tim lain. Apalagi mengingat mereka sekarang kekurangan manpower ya. At least mereka harus lebih berhati-hati lagi. Mungkin peluang untuk mereka adalah ketika mereka bisa menculik salah satu player dari tim lain, lalu mereka dapetin kesempatan untuk sama-sama unggul dalam segi manpower, lalu mereka melakukan team fight, baru deh mereka bisa recover lagi dalam segi resource mereka. Ya, bisa recover lagi dari segi resource-nya mereka. Dan kali ini EVOS Divine sendiri berhasil mendapatkan Skybeams juga. Oh, Skybeams. 2 poin eliminasi tentunya menjadi investasi poin yang sangat baik dan juga sangat dibutuhkan oleh EVOS untuk memperjauh gap yang dimiliki dengan teman-teman dari Iko. Yes, membalas round pertama ya tadi dari EVOS Divine, dimana belum cukup maksimal di round pertama. Tapi kita move lagi kemana, arah West Bandits. Kali ini sudah menerima beberapa tembakan yang cukup legit, tembakan pembuka peringatan dari teman-teman Eko Esports kali ini Skyla. Ya, dan ternyata teman-teman dari West Bandit yang notabene melakukan looting dan gak punya resource yang cukup banyak, mereka bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Tapi di lain sisi ada Aura Rosman yang berhasil mendapatkan seorang depth chill. Yes, mendapatkan seorang depth chill. Namun kali ini dari West Bandit sendiri, gue setuju banget kalau West Bandit melakukan melakukan rotasi lanjutan daripada ngeladenin teman-teman dari Eko Esports yang tadi ada di arah panggung kematian. Kenapa? Karena dari West Bandit sendiri bisa gue akuin mereka lagi benar-benar butuh poin banget untuk tidak terdegradasi. Ini lagi hari penentuan untuk mereka, dan mereka harus bermain seaman mungkin. Kalau menurut gue mereka harus samain placement point aja sih sebanyak-banyaknya. Harus ngumpulin placement point sebanyak-banyaknya dan tentunya bermain dengan lebih konsisten lagi. Betul. Karena hal itu yang mereka butuhkan agar mereka terjauh dari zona degradasi. Bahkan kalau mereka bisa bermain dengan cukup maksimal untuk hari ini, nggak menutup kemungkinan mereka bisa benar-benar menjauh dari zona tersebut. Yes, betul sekali, karena nggak ada yang nggak mungkin. Aura Ignite aja dalam satu hari mereka bisa naik 5 peringkat dari zona degradasi dengan poin-poin yang mereka kumpulkan. Jadi nggak menutup kemungkinan buat West Bandits masih bisa banget keluar dari zona-zona mematikan atau zona degradasi. Ya, dan kali ini berpaling sedikit ke daerah dari Desap, ada Ses yang siap menyambut
teman-teman RRQ Hide yang melakukan rotasi keduanya, di mana seorang Crime berhasil menghidupkan Dapcil, dan kali ini RRQ kembali lengkap menjadi 4 orang. Ya tapi dari tim SES dan juga dari RRQ yang gue yakin tadi mereka udah saling notice satu sama lain ya, tapi ternyata mereka tidak membuka pertempuran sama sekali, bahkan dari masing-masing tim langsung pergi ke arah yang saling berlawanan, dan ini membuktikan bahwa dari SES Alpha Inc mereka coba untuk bermain lebih konsisten secara placement tentunya. Ya, bermain lebih konsisten lagi karena mereka juga tahu di bagian game pertama tadi saingan mereka yang duduk di posisi kedua yaitu Iko, mereka puas di posisi ke-12 dengan 0 kill, yang artinya gap mereka itu udah benar-benar deket banget. Tapi kali ini ada IOG yang kedatangan tamu, yaitu teman-teman dari RRQ, di mana seorang Crime juga sudah berhasil dihidupkan kembali. Artinya ini bakal menjadi 4 lawan 4 di rotasi kedua mereka. Yes, akan menjadi 4 lawan 4 di rotasi mereka, tapi hati-hati di daerahnya Island of Gods dan juga RRQ Hide itu ada Aura Ignite dan juga Versailles Eclipse, yang mana jika pertempuran terjadi dengan term yang cukup lama itu akan memancing tim-tim lain, dan nantinya akan ada orang ketiga yang datang. Ketika ada orang ketiga yang datang, itu akan menjadi distraksi. Ketika tembakannya berasal dari segala arah, itu akan makin membingungkan. Tapi kita move lagi ke arah POV dari NXL, Bung Sela. Ya, di mana seorang August ternyata berhasil di knockdown begitu saja, dan tapi masih bisa diselamatkan. Rebellion Tabor sudah cukup dekat, tapi mereka tidak mau melakukan inisiasi apapun karena mereka harus mendekat lebih jauh lagi untuk ke arah NXL kalau mereka emang pengen kontes gitu. Ya kalau mereka pengen kontes ke arah NXL itu sendiri, tapi dari NXL gue lihat karena ini NXL adalah salah satu tim yang sama seperti West Bandit, mereka harus keluar dari zona degradasi yang menurut gue mereka akan menghindari pertempuran-pertempuran yang menurut mereka resiko kemenangannya tidak cukup tinggi. Karena kalau kita lihat tadi dari NXL sendiri, mereka dapat tempat yang masih belum enak dengan kompon yang cukup minim, yang mana mereka yakin kayaknya kalau kita team fight ini gak akan bagus-bagus banget. Tapi kalau kita dari circle-nya, ternyata dari NXL sendiri masih ada di zona yang cukup nyaman. Masih berada di zona yang cukup nyaman, mereka masih berada di pinggiran zona selanjutnya. Tapi dari EVOS sendiri menurut gue nggak jadi kabar yang cukup baik. Mereka masih berada di luar zona, dan terakhir kali gue ingat EVOS bermain di luar zona di daerah Kalahari, mereka kesulitan untuk menembus zona selanjutnya menggunakan vehicle yang sudah mereka siapkan. Jadi artinya gue rasa teman-teman dari EVOS Divine udah boleh bergerak sekarang ke inti dari zona sebelum terlambat. Iya benar sekali, apalagi kalau kita ngomongin tentang Kalahari, seperti yang udah sering gue bahas bahwa Kalahari ini adalah map yang cukup kecil, di mana dari satu drop point ke drop point yang lainnya atau checkpoint ke checkpoint yang lainnya itu sangat dekat. Jadi hanya butuh sekitar 10-15 detik. Jadi kalau misalnya EVOS Divine terlalu lama berada di luar circle, itu artinya peluang bagi tim-tim lain untuk masuk duluan itu akan lebih besar, dan nantinya EVOS Divine akan menjadi tamu yang disambut oleh berbagai macam tim yang sudah masuk di dalam circle tersebut, dan itu nggak akan jadi hal yang cukup baik nantinya. Iya, kecuali memang EVOS Divine melakukan rotasi dengan sangat tepat dan mereka memilih untuk menjadi third party, itu bakal menjadi keuntungan. Tapi kalau mereka coba masuk ke dalam zona dan ternyata tidak ada yang perang, otomatis 12 tim, 48 orang yang masih hidup yang sudah berada di dalam zona terlebih dahulu bakal latakin ke arah teman-teman dari EVOS Divine. Menjadi pusat perhatian tentunya ya nanti EVOS Divine ya. Jadi mungkin benar banget kata Skyla untuk teman-teman dari EVOS Divine, udah boleh kali ya, yuk jalan dulu, jangan terlalu lama ada di luar zona. Itu dia, dan kali ini nampaknya mereka mendengar apa yang kita bicarakan. Langsung kedengaran kayaknya nih. Coba menggunakan vehicle-nya, dan kalau lu lihat kali ini dari segi resource-nya mereka juga punya cukup banyak medkit, sementara Abax cuma punya 2. Dari Mr. 05 mereka dia punya 9 medkit dan 12 glue wall. Wow. Dalam segi resource untuk seorang Mr. 05 di sini mereka udah mendapatkan resource yang sangat baik menurut gua, udah siap banget sih harusnya untuk melakukan team fight. Namun karena mereka ada di luar zona, walaupun zona kedua, tapi tetap aja gigit-gigit manja ya ke mereka. Jadi kita lihat tadi HP-nya udah lumayan terkuras habis, dan itu akan mengurangi resource yang mereka miliki tentunya nanti Sela. Iya, dan kali ini teman-teman dari SES yang coba masuk ke dalam zona selanjutnya ternyata harus terpick off oleh seorang Kings Dix yang sudah mengetahui pergerakan mereka menggunakan launchpad-nya kali ini. Menyisakan 3 orang aja, yaitu Thanos, Gedai 23 dan juga Bocil. Aduh, dan kita lihat juga di sisi kiri dan kanannya juga mereka ada yang jagain tuh. Ada RRQ Hide dan juga Aura Ignite, yang gue yakin sebenarnya dari Aura Ignite juga udah mulai mendengar suara tembakan tersebut. Namun terlalu jauh jaraknya jadi tidak bisa menjadi third party. Dan kita lihat kali ini 3 player dari SES Alpha Inc harus bertahan di sisi luar. Kita lihat ada NXL yang harus berhadapan atau bersikutan dengan teman-teman dari GPX Esport, yang bisa gue akuin GPX Esport lagi benar-benar turun banget secara performa sih. Ya, dan kali ini teman-teman dari NXL dengan satu player tambahan lagi, yaitu seorang Oguts ini nih, kalau boleh bilang nih Oguts, Smart dan juga Irazor bekas pemain bos semua nih ya. Bekas pemain bos semua. Jadi benar-benar mereka reunian kayaknya, Bu. Reuni. Arisan dulu kali ini di NXL, dan ini harus banget menjadi apa ya? Menjadi debut mereka tentunya ketika mereka reuni lagi, harus memberikan poin yang maksimal di hari penentuan kali ini. Tapi yang gue
jadi menarik adalah itu NXL kali ini bakalan ketemu harusnya sama Eko Esport ataupun nanti dengan GPX di satu jalur rotasi yang sama nantinya. Atau ketika mereka mau masuk ke zona selanjutnya itu masih ada teman-teman dari, kalau gua nggak salah, RBL ya. RBL, ya RBL betul. itu udah di dalam zona dan mereka udah punya kompon yang cukup aman untuk bertahan. Tapi kali ini Oh, kita lihat masih cukup alot peperangan yang terjadi. Bahkan dari ke-12 tim kali ini hanya 2 orang yang baru terknockdown, itu pun tidak sempat untuk benar-benar di end begitu saja. Ada coba upaya penyelamatan tapi tentunya bakal sedikit sulit. oke, ada upaya penyelamatan yang masih cukup sulit, namun kita lihat dari seorang Gus ternyata mencoba spray ke arah depan, menghilangkan beberapa ghoul dan juga 2 player dari NXL yang berhasil mereka pick off. Ya, berhasil di pick off dan menjadi satu sign yang cukup positif di mana Kucai juga sudah berhasil dihidupkan. Dan seperti yang kita ketahui ya, dari seorang Kucai juga nggak bisa dianggap remeh, Bu. Betul, nggak bisa dianggap remeh gitu kan. Tapi di sisi lain, 2 player dari tim IOG yaitu Jafra dan juga Lord harus terjatuh begitu saja. Sementara di sisi lain ternyata Eko Esport berhasil memulangkan tim NXL di posisi ke-12, Kayla. Ya, dan kali ini ada seorang Guns yang coba terus menembaki glue wall yang sudah dibuat oleh Aura. Sementara EVOS 2 orang sudah terknockdown kali ini. Apakah bisa bertahan dari gempuran teman-teman First Riders, di mana ada tembakan yang berhasil menembus pertahanan mereka, menyisakan 1 orang aja, di mana Souza mulai bergerak untuk melakukan satu inisiasi reviving terlebih dahulu. Tapi Darko coba untuk melanjutkan peperangannya. Abak sudah terknockdown, menyisakan 1 orang yaitu Mr. 05 melawan 2 orang sekaligus. Apakah bisa? Tapi ternyata tidak cukup kuat karena First Riders berhasil menumbangkan EVOS Divine di posisi ke-10. Hasil yang masih kurang maksimal didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Divine kali ini di round kedua. Sementara rival mereka itu Eko Esports kali ini masih bertahan dengan 4 poin eliminasi. Kayla, apakah ini akan menjadi peluang untuk Eko Esports menyusul ketertinggalan mereka atas EVOS Divine? Tentunya ini bakal menjadi peluang karena teman-teman dari Iko sendiri seperti yang kita ketahuin, kalau mereka berhasil masuk ke zona ketiga, biasanya mereka selalu finish di posisi top 5. Dan artinya dengan EVOS yang gak punya banyak poin eliminasi, dengan EVOS yang gak terlalu punya poin placement yang bagus, ini membuka kesempatan mereka untuk mengejar ketertinggalan mereka. Karena di day sebelumnya kita tahu bahwa perbedaan antara EVOS dan Iko itu kurang lebih sekitar 90-an. 90-an, tapi karena kita belum tahu pasti ya, karena klasmennya juga belum di-up kan ya, masih jadi rahasia. Tapi menurut gua Eko Esport masih harus lebih try hard lagi sih untuk mengejar ketertinggalan mereka. Betul banget kata Skyla, tertinggal sekitar 60 poin lebih. Dan kali ini Eko Esport sudah mulai menemukan mangsa barunya, di mana GPX Esports akan menjadi next target untuk teman-teman dari Eko Esport. Ya, Iko sendiri kali ini bermain di pinggir zona dan memiliki satu vehicle yang bisa dimanfaatkan untuk masuk ke zona selanjutnya. Tapi pair dari Iko sendiri mereka nggak bakal mudah untuk masuk ke zona selanjutnya, karena kalau lu lihat kompon yang ada di dalam zona udah diisi oleh RBL dan juga diisi oleh teman-teman First Riders. Kalau mereka tidak rotasi dan atau ketika mereka melakukan rotasi ini bakal dibegal habis-habisan, kecuali mereka bisa menentukan rotasi arah mana yang paling baik. Tapi kita bakal bermain sedikit ke arah teman-teman RRQ yang sudah dihujani peluru oleh teman-teman Kings. Kali ini bakal coba untuk bertahan dan mengambil kompon di dalam zona terlebih dahulu yang berdekatan dengan anak-anak SES. Yes, betul sekali. Namun dari tim Kings ternyata membagi vision mereka ke 2 arah sekaligus, di mana di sisi lain juga ada tim West Bandits tentunya yang siap untuk masuk ke area pertahanan dari Kings Esport. Namun RRQ Hide harus kehilangan 2 playernya. Kali ini menyisakan seorang Prime dan juga Aba yang HP-nya udah tersisa dikit lagi, melakukan medikasi. Hati-hati, hujan peluru sudah bisa menjatuhkan mereka, di mana udah ada glue wall yang coba untuk mengurung dirinya. Tidak bisa dihindari lagi peluru yang sudah sampai di area RRQ Hide, harus benar-benar ditahan dulu kali ini Skyla. Ya, dan justru Aura yang mendengarnya ada peperangan di daerah selatan, mereka coba untuk bergabung dan langsung disambut oleh teman-teman SES kali ini. Tapi West Bandit gak bakal menurunkan temponya, walaupun 2 orang sudah terknockdown, tapi masih menjadi ancaman untuk teman-teman Kings yang masih lengkap 4 orang. Coba mencari di mana lawannya berada. Alpha coba untuk menahan pergerakannya dan tidak bisa menyisakan 1 orang aja dari teman-teman Kings kali ini. Dan dari WB maksud gua. Dan sementara itu Kings bakal coba melakukan resetup terlebih dahulu. Apa yang sudah dihajar, Gedai berhasil mendapatkan 1 knockdown terhadap seorang Kezal dan bakal langsung di-end begitu saja. Sementara Rehans bakal coba melakukan medikasi terlebih dahulu. Zona sudah mulai bergerak, menyisakan 8 tim dan 24 orang. Oh, dari seorang Prime sendiri sudah terspot kehadirannya di area Watchtower. Dengan adanya glue yang dia pop up itu membuat musuhnya akhirnya tahu bahwa dia ada di arah Watchtower tersebut dan dalam bahaya. Coba untuk melakukan medikasi. Wah, HP tinggal 11 lagi tuh, bahaya banget, tapi gue yakin gak akan dilepasin. Teman-teman dari tim Aura SES yang sudah melihat adanya rotasi dari musuhnya mungkin akan ikutan untuk coba cari satu player dari RRQ. Namun Rev pun berhasil dijatuhkan. Skybeams
Apa yang terjadi? Berhasil hilang dari Kalahari di posisi ke-7. Yes, di posisi ke-7 bukan kabar baik tentunya. Tapi kali ini kita beralih sedikit ke POV dari First Riders yang sudah bertahan di daerah yang mereka inginkan dengan 5 poin eliminasi dan juga tentunya masih ada 3 orang. Menjadi satu hal yang cukup penting untuk mereka mempertahankan kompon di sini karena masih ada beberapa tim yang berada di luar zona. Ya, masih ada beberapa tim yang ada di luar zona. Bahkan kalau kita lihat ke arah Circle sendiri, sebenarnya belum ada tim yang bisa kita bilang enak. Nah, kecuali Rebellion. Tapi itu baru 1 orang. Dan itu masih memungkinkan untuk yang lainnya kena cutting rotation gitu kan. Karena walaupun kita bilang Rebellion di sana itu jalur rotasi terbilang cukup aman. Tapi ingat, tim-tim yang ada di luar itu tim-tim yang sekarang lagi kuat-kuatnya banget. Saya Alpha yang kita lihat kali ini Rehan pun harus berjuang seorang diri. Namun ternyata masih berhasil untuk memulangkan teman-teman dari RRQ Hades, Kayla. Iya, dan kali ini Aura Guns, Aura Fire benar-benar panas banget. Tapi Adrian berhasil di pick off oleh seorang Jojo. Ada satu critical damage yang dirasakan dan Rehan juga bakal menyusul. MGAT dengan satu granatnya berhasil mendapatkan seorang Thanos. Menyisakan 1 orang aja dari saudara esports. Bakal coba untuk dikeker terlebih dahulu sambil bergerak ke dalam zona. 6 poin eliminasi sudah didapatkan. Bahkan 7 kali ini mengeliminasi teman-teman dari SES Alpha Inc. Menyisakan 11 orang dan 3 tim kali ini, Julia. 11 orang dan 3 tim, di mana Rebellion Tabor membagi setup mereka cukup melebar. 1 granat sudah mulai dilempar, berhasil mempick off salah satu player itu Mr. Home dari seorang Souza. Kali ini Zero masih memanfaatkan 1 batu, namun terlihat dari sisi kanan oleh seorang Ikal. Coba membuka 1 glue, melakukan medikasi terlebih dahulu. Dari sebelah kiri ada Aura Ignite yang siap untuk mengacak-acak mereka. Oh my god, Aura Ignite harus cukup puas di posisi ketiga kali ini. Menjadi battle untuk First Riders dan juga Rebellion Tabor. Ada 1 granat yang berhasil menumbangkan 1 orang. Bakal coba untuk dilemparkan lagi, apakah terkena? Dan itu dia, masih ada 1 respon gua yang cukup baik. Heyu bakal coba untuk menahan pergerakan 3 orang sekaligus. Apakah bisa? 1 prediction tapi masih gagal. Dan ternyata this is it, Booyah for First Rider.